itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diduga mengeluarkan statement yang membuat geram dan kecewa netizen, yaitu menyatakan kasus dugaan penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasar definisi Konvensi Menentang Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wah, pasti ramai nih Baraya. Statement yang membuat para netizen geram. Kita simak Baraya, silakan. Halo Komnas Perempuan. Di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat, itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu, kalau bibirmu disayat itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat. Sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Bibirnya disayat, digunting, kepalanya penuh luka, penuh belatung, penuh infeksi, dikunci berhari-hari, berbulan-bulan. Benar-benar kalau saya ketemu kamu, gue gak tahu gue ngapain. Gue marah benar sama kamu, marah benar ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini ya. Benar-benar Bapak Presiden Prabowo, pecat ini orang. Saya yakin pernyataan dari Bapak Hotman tersebut didukung oleh jutaan rakyat Indonesia agar Bapak Presiden Prabowo segera memecat. Jika benar Komnas Perempuan menyatakan hal demikian, maka kita setuju, pecat sekarang juga. Baik, kita simak lagi bagaimana komentar netizen yang lainnya. Silakan. Berita terbaru. Komnas Perempuan, Taufik Hidayat, aniaya pacar belum bisa dikategorikan penyiksaan. Perempuan laknat, biadab. Kau perempuan gak sih? Hah? Siapa yang bikin dia ini menjadi Komnas Perlindungan Perempuan ini ya? Jadi kalau yang dilakukan si Taufik biadab ini bukan penyiksaan, belum bisa dikategorikan penyiksaan, terus yang bisa dikategorikan penyiksaan apa? Seandainya ibu disekap, digunting, dihilangkan matanya, itu belum bisa dikategorikan penyiksaan. Kayak mana yang dikategorikan penyiksaan? Duh, makan gaji buta nih pejabat ya. Betul-betul nggak ada otak. Ingat nggak guys, beberapa waktu yang lalu nih, ada juga nih Komnas Perempuan juga nih, Komnas Perlindungan Anak lagi ya. Terjadi nih berita ini. Lihat. Kiai Cabul Bupati bisa saja dihukum kebiri, tapi penolakan justru muncul dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor menyebut hukuman kebiri dianggap bertentangan dengan HAM dan lebih memilih rehabilitasi pola pikir pelaku. Juga belum bisa dikategorikan, belum pantas untuk dikasih hukum kebiri. Lapet kau lah. Jadi bagaimana? Hukum di Indonesia ini makin kesini makin kesana. Ya.
oknum pejabat Indonesia ini makin kesini makin kesana, makan gaji buta. Betul kata Bang Hotman Paris. Ya, kalian tuh makan dari pajak kami ya. Kenapa kami tidak diberi keadilan? Kenapa yang teraniaya tidak diberi keadilan? Oh, binatang kali otak kau, nggak ada otak. Betul. Emosi sumpah guys. Jadi yang bantu A yang dikategorikan penyiksaan Tuan Jiang. Bantu A. Koyolah nanya gulo dendek kau mah. Cepet deh kau. Sumpah. Emosi guys. Perlu dihukum dan tidak ada belas kasihan orang seperti itu. Karena terlalu kejam dia. Hukum tidak boleh memandang kita harus punya rasa, nggak ada. Di Cina korupsi langsung tembak. Di Jerman kita ngapain? Tangkap, deportasi pulang ke negara dia. Orang yang membuat orang yang melakukan sumber berbahaya tidak ada keselamatannya. Agama aja mengancam, ya kan? Hukum tidak boleh kita bilang, kasihanlah dia. Kalau anak kau digunting bibirnya kayak mana? Ya walaupun dia begitu, tapi kan dia manusiawi. Anak kau mau digunting bibirnya. Anak kau digunting, baru kau bisa bilang harus manusiawi. Udah digunting bibir anak kau, baru kau bilang, jangan begitu dong, manusiawi dong. Melekat kali, nggak punya nafsu. Sekarang kan gitu, ya walaupun dia kayak gitu kan kasihanlah dia, janganlah kayak gitu ya, karena bukan anak kau yang digunting gunting bibirnya. Coba anak kau digunting bibirnya, pasti kau teriak. Jadi sebelum kita merasa kasihan sama orang, kita rasakan dulu penderitaan orang itu, baru kita bisa merasa. Makanya sebelum kita memukul orang, kita rasakan kita sakit nggak di badan kita. Begitu. Jadi kalau kita mau kasihannya dia, walaupun dia kayak gitu kan manusiawi, janganlah disiksa kayak gitu. Kan dia cuma menggunting bibir orang. Anak kau suruh gunting, mau? Sebelum kita berbicara, kita rasakan penderitaan orang lain, baru kita bisa membandingkan. Gitu. Itu namanya adil. Iya, matanya benar banget Bun. Iya, kita jangan sebagai netizen jangan terlalu tertipu dengan wajah orang. Betul sekali apa yang dikatakan si ibu, kita harus bisa merasakan meskipun kita belum mengalaminya. Jika benar pihak Komnas Perempuan menyatakan bahwa ini belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan, kita simak bagaimana pendapat Dr. Hasan Sadikin berikut. Silakan. Boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala, dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan belatung mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini, dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok, karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bola plastik, karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Apakah menunjuk seseorang untuk menjadi Komnas Perempuan ini tidak melalui tes uji coba dulu? Apakah dia punya hati nurani, punya rasa empati terhadap orang lain? Meskipun aturan memang menyatakan belum layak dikategorikan kepada penyiksaan yang berat, akan tetapi lihat dong situasi dan kondisinya. Ini kan zaman media sosial, jangan mentang-mentang ini ingin menunjukkan aturan-aturan kemudian menabrak rasa sakit hati semua orang banyak. Toh aturan itu kan yang membuat manusia juga. Apalagi fakta dan realitanya sudah jelas. Korban YTR di sini, bibirnya di, kemudian matanya di, itu sudah
berat. Kalau tidak percaya, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya kepada yang menyatakan bahwa ini belum termasuk ke dalam penyiksaan kategori berat. Baik Baraya, demikian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.